Iya, Jadi iya, kalau tapi ada kan yang kena langsung dikasih nama ini, gitu loh. Itu korupsi juga di situ. ini baru dari K3, belum dari yang lain. Oh iya, belum lagi konsesi Mas. Konsesi apa itu misalnya? Ya, permainan konsesi nih. Makanya kan kalau dia lagi bangun-bangun gedung tuh, ya kan, ada syaratnya kan. Harus kontraktornya punya K3. Wah itu banyak yang diperes tuh. Dan itu hanya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja pusat saja. Pusat dan dinas. Dinas. Bekerja sama. Ya, terus dipasang lagi apa itu BPJS Tenaga Kerja. Itu padahal bohong-bohongan aja, cuman bayar berapa orang, yang lain nggak di cover. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Iya. Kita nggak usah bicara Jakarta. Di Surabaya aja, di kota Surabaya, ada berapa perusahaan yang harus diberikan sertifikatnya atau diperiksa sertifikat K3-nya? Semua. Iya. Mandatory. Iya. Semua harus diperiksa. Berapa kira-kira? Ya bergantung berapa. Satu kota berapa kurang lebih? Misalnya, Ya. ada ribuan, puluhan ribu? Mungkin ya ribuan ya, kan namanya gini. Ribuan. Mungkin. Jadi kalau seandainya kita bicara tadi pungli segala macam, luar biasa angkanya dong. Wah nggak luar biasa. Itu baru satu lagi. kota. Dan itu semuanya Mungkin ditangani nggak oleh... ribuan ya, mungkin nggak ribuan. Kan sekarang udah banyak yang bangkrut tuh. Oke, Ya ya kan? enggak, iya ini kita bicara secara Taruhlah normal. 200 perusahaan besar. 200 setiap bulan. Biasanya yang besar-besar yang harus memenuhi Baik. K3. Ya, 200 bukan setiap itu bulan. aja. Itu setiap bulan sekali? Enggak dong, setahun sekali. Setahun sekali, oke. Katakanlah setahun sekali 200. Dan itu hanya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja pusat saja? Pusat dan dinas. Dinas. Bekerja sama. Bekerja sama, oke. Mereka datang berdua lah kurang lebih. Berdua. Kurang lebih, dua pihak. Dua pihak. Ya jadi. Di seluruh kabupaten kota di Indonesia? Bergantung jenis usahanya. Misalnya ke pabrik besar nih, ya kan? Misalnya pabrik chemical, berbeda pelatihan K3-nya. Misalnya perusahaan migas yang di tengah laut atau kontraktor, beda K3-nya. Makanya kan kalau dia lagi bangun-bangun gedung tuh, ya kan, ada syaratnya kan, harus kontraktornya punya K3. Wah itu banyak yang diperes tuh di situ, banyak yang diperes, ya. Terus dipasang lagi apa itu BPJS Tenaga Kerja. Itu padahal bohong-bohongan aja, cuman bayar berapa orang, yang lain nggak di cover. Oke, Ya. jadi karyawan pun yang diikutkan BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan ya misalnya, itu katakanlah dari 1.000 karyawan cuma sebagian aja. Iya. Sebagian kecil bahkan. Kalau yang untuk konstruksi, Iya, iya. kan konstruksi itu kan nggak selamanya. Iya. Ya kan yang bekerja nih misalnya bangun gedung ini, Iya. jumlah kulinya berapa? 200. Ya mungkin yang dimasukin 50. Belum tentu 200. Tapi sertifikat keluar dianggap ditulis semuanya sudah di cover Ya BPJS. kolektif biasanya sistemnya. Iya, Jadi iya, kalau tapi ada kan yang kena langsung dikasih nama ini, gitu loh. Itu korupsi juga di situ, gitu loh. Ya, jadi memang Prabowo ini, ya, bener apa omongan dia udah stadium 4, mungkin stadium 10. Ya dikorupsi ya kan. Ini baru dari K3, belum dari yang lain. Oh iya, belum lagi konsesi Mas. Konsesi apa itu misalnya? Ya, permainan konsesi nih. Yang Tambang maksudnya? Tambang. Enggak, kita di Kemenaker dulu, misalnya di lingkup buruh dulu deh misalnya. Ya kayak di lingkup bulu ya itu K3. K3, ada lagi nggak yang lain? Ya tadi di penerbangan kan buruh. Penerbangan tapi katanya nggak ada. Loh, penerbangan nggak ada, itu kan nggak ada memang di penerbangan. Maksud saya membandingkan dengan Debhub, ya, dengan Depnaker, di Debhub nggak ada, gitu loh pembayaran itu. Ya malah kalau Debhub itu melatih seorang pekerja airline menjadi flight instructor atau government instructor, malah dia dapat duit government instructornya. Iya. Misalnya, saya belum sampai sih saya sebagai government instructor ya, cuman company instructornya ya. Kawan saya jadi government instructor, diangkat oleh Departemen Perhubungan. Kalau tadi konsesi misalnya tambang, apa kaitan dengan buruh? Ya banyak juga BPJS-nya nggak dibayar. Terus K3-nya juga disuap. BPJS nggak dibayar tuh korupsinya di mana misalnya? Gini loh, ya Iman. Ya tadi, misalnya tadi tambang ya. Tambang kan ada tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel.
kerjanya ada 500. Mungkin yang dibayar cuma 100. Oke, sisanya nggak dibayar. Sisanya bagi-bagi antara BPJS dengan biasanya dengan bagian human resources-nya. HR perusahaan itu. Personalianya. Ya, oke. Jadi gimana misalnya ada 500 karyawan. Yang diikutkan BPJS cuma 100. Yang 400 kan nggak ikut nih. Nggak ikut. Tapi anggaran udah keluar. Keluarnya mungkin nanti hanya bayar 200 atau 300. Yang 200 ya bagi 2 lah. Nggak, saya nggak ngerti. Maksudnya kan jadi ini gini, bisa 400. 400 orang. Pegawai ya. Tapi duitnya udah anggarannya udah keluar. Keluar 400. Anggaran untuk 400 orang ini udah keluar. 400 orang. Yang dibayarkan ke BPJS hanya untuk 100 orang. 100 orang. Itu. Yang 400-nya ini masuk kantong masing-masing. Kantong, iya. Kantong siapa? Satu, personalia perusahaan tersebut. Personalia sama BPJS-nya. Sama BPJS. Dan juga dengan Depnaker. Apakah BPJS Ketenagakerjaan ataukah Kesehatan sama-sama itu? Tenaga kerja, kalau kesehatan itu kan udah nggak di cover oleh. Nah, dia kan harusnya dapat setoran. Nggak, BPJS Kesehatan udah nggak di cover oleh perusahaan. Oke, ketenaga kerjaan sekarang. Ketenaga kerjaan misalnya resiko kecelakaan. Kalau nggak dibayar ya BPJS ketenaga kerjaannya nggak dapat dong. Maksudnya gimana? Dibayarkan ke BPJS, cuman ada kong kali kong antara BPJS TK tenaga kerja dengan perusahaan itu. Kalau bayar 400 kan kegedean 400 orang. Bayar 100 udah, saja. Kamu bayar aja 100. Oke. Ya kan? Nanti yang saya hanya keluarin 300. Kan udah untung tuh perusahaan 100. Ya kan? Nah, 200 itu dibagi-bagi. Oke. Kepada Depnaker sebagai pengawas dan juga kepada orang BPJS itu. Ini pernah terjadi? Banyak Mas Aiman. Makanya kenapa? Banyak persoalan Kok Anda buruh. nggak laporin? Ya nggak tahu buruh kan? Bukan, Anda kan asosiasi buruh. Saya baru tahunya ya setelah terjadi konflik, misalnya terjadi PHK. Begitu ditagih BPJS-nya nggak ada duitnya. Kan harus dikembalikan ke buruh. BPJS itu kan disimpan untuk hari tua. JHT. Nah itu kan bisa diambil, bisa diuangkan. Begitu diambil ternyata perusahaan ini nggak bayar BPJS. Gitu loh. Ya, dan itu ternyata dikorupsi. Dikorupsi. Yaitu kerjasama antara BPJS TK ya dengan perusahaannya. Dan juga di-proof sama Depnaker. Satu perusahaan itu bisa miliaran. Miliaran Mas. Kan itu bergantung, kalau nggak salah ya saya udah mungkin berapa ya. Misalnya dari berapa 3 juta gajinya. Itu berapa persen harus dialokasikan untuk BPJS TK. Ya. Gitu kan. Nah ketika terjadi konflik, dispute antara buruhnya dengan perusahaan, dipecatlah. Kan buruh itu kalau dipecat, ya dapat pesangon, terus dapat tadi hasil BPJS TK bisa diambil. Nah begitu ditagih nggak ada uangnya nih. Ternyata banyak dalam hal kasusnya sudah dibayar oleh perusahaan tapi tidak masuk ke BPJTK. Ternyata banyak yang ditemukan dalam kasus. Contoh aja BUMN banyak Mas. BUMN aja ada kasusnya. Ini bukan perusahaan swasta aja, BUMN pun BUMN ada. Seperti itu juga modusnya? Contohnya misalnya ya PT Industri Sandang. Ya kan? Terus PT di tempat saya dulu kerja. Di PT Merpati Nusantara Airline. Gak dibayar BPJS ya. Tapi apakah itu indikasi korupsinya? Apakah kemudian diambil masuk kantong masing-masing? Pasti. Dari mana? Ya. Buktinya dari mana? Buktinya yang nggak dibayar. Nggak dibayar mungkin aja perusahaannya nggak ngeluarin kan? Ya gini Mas Aiman, biasanya kan Depnaker memeriksa nih. Ngecek berapa jumlah karyawan. Bukan memeriksa, apakah perusahaan ini sudah menjalankan kewajibannya. Oke, ketahuan lah misalnya belum. Dicek nggak jumlah karyawannya? Dicek. Ternyata yang baru BPJS Ketenagakerjaan misalnya dari 1.000 cuma 200. Ya. Itu pasti dikejar oleh BPJS TK. Dikejar harusnya kan. Kalau seandainya sampai ada yang tidak dibayarkan, pasti ada korupsi di situ. Pasti. Kita kembali saat lagi.